wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran TV Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-fawaid atau ad-durus, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada 4 pelajaran yang akan kita bahas atau sebagiannya sudah kita bahas. Pada pertemuan yang lalu kita bahas 2 faedah dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Faedah yang pertama bahwa kesabaran itu merupakan akhlaknya para nabi. Ya, as-sabru 'alal bala min akhlaqil anbiya. Sabar menghadapi ujian, musibah, ini merupakan akhlaknya para nabi. Dan kita pun berharap dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadapi ujian-ujian di dunia ini
dengan sukses. Kita istiqomah, berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita tetap berada di atas jalan yang Allah ridhai. Yang kedua, dari faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, berobat merupakan perkara yang disyariatkan dan tidak menafikan kesabaran. Ini sangat penting sekali. Berobat itu tidak menafikan kesabaran. Ada orang yang mengatakan, ngapain berobat? Dah tawakal saja. Berarti ente enggak sabar. Tidak. Ketika sakit, kita berobat, ini merupakan hal yang disyariatkan. Amrun masyru'. Bahkan kita mendapati contoh dari Nabi Ayub di sini berobat. Kemudian kita dapatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan kita untuk berobat. Kata Rasul, tadawau ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah Ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Rasulullah SAW perintahkan tadawau, berobat. Kemudian di sini disebutkan ada 10 macam wasilah cara kita berobat. Ada dengan Quranul Karim, ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, bisa juga dengan ruqyah syar'i, bisa juga dengan kita berdoa, bahkan paling penting doa ini. Karena hakikatnya yang menyembuhkan penyakit kita siapa? Allah. Bisa saja Allah menyembuhkan langsung tanpa berobat, ya kan? Bagi Allah Maha Mampu. Orang kesana kemari berobat nggak sembuh-sembuh. Padahal mungkin sakitnya sama dengan sakit orang tertentu, orang lain, obatnya sama, tapi nggak sembuh juga. Bisa jadi. Hakikat yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi kita berdoa. Kemudian juga asal madu, ya. Kemudian habas sauda juga bisa dengan air zam-zam, bisa juga berbekam, juga bisa pakai henna, dan jangan lupa pergi ke dokter. Az-zahab ila at-tabib. Pergi ke dokter, bukan pergi ke dukun. Tapi perginya kemana? Ke dokter, ya. Nah, kita akan masuk sekarang faedah yang ketiga. Belum kita bahas. Ada faedah ketiga, ada faedah keempat. Pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Yusuf adalah al-mar'atus salihatu hiya allati tus'idu zawjaha wa taqifu ma'ahu inda ishtidadil mihani wal balaya. Ini faedah penting sekali, ya. Wanita yang soleh itu adalah wanita yang membantu suaminya. Tus'idu di sini bisa diterjemahkan memberikan kebahagiaan, sa'adah. Membantu tusa'idu. Ya. Jadi wanita yang solehah, perhatikan, adalah wanita yang bisa membantu suaminya. Wa taqifu ma'ahu, dia pun siap untuk berdiri bersama suaminya. Artinya apa? Berada di sisi suami. Inda ishtidadil mihani wal balaya. Ketika menghadapi ujian dan cobaan. Mihan. Mihan jamak dari mihnah. Ya. Kalau suami berada dalam kekayaan, kesenangan, banyak wanita yang sanggup bersama dengan laki-laki yang seperti ini. Bahkan mungkin walaupun tua, ya, yang penting apa? Kaya raya, ada fulus. Ya tidak? Kok pada senyum? Ya, benar enggak? Benar, ya kan?
Banyak wanita rela, atau sebagian lah, bukan banyak ya, rela bersama dengan lelaki yang tua, yang penting kaya raya. Katanya hidup mudah gitu. Lihat, banyak juga wanita yang senang kalau suaminya itu takut sama dia. Ya. Jadi wanita itu senang kalau suaminya takut. Masuk kelompok grup suami takut istri. Ya, padahal nggak bagus tuh. Yang bagus itu kalau suami takut sama Allah, bukan takut sama istri. Ya tidak? Kalau takut sama istri, di depan dia mungkin ia takut, di belakang, Ya tidak? Tapi kalau takut sama Allah, ya sudah takut sama Allah. Di depan istri takut sama Allah, di belakang istri takut sama Allah. Tapi banyak istri yang senang kalau suaminya takut sama dia, bangga gitu. Kalau suami mah takut sama saya lirikin gini aja udah, itu. Ya. Nah, jadi ikhwanya Allah muliakan, wanita yang solihah, perhatikan di sini, wanita yang membantu suaminya, bisa bikin bahagia suaminya ketika suaminya sedang menghadapi ujian, musibah, berada di sisinya. Ini wanita yang solihah, al-mar'atu as-salihah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian pasangan kalian, litaskunu ilaiha, subhanallah, supaya kalian merasa sakan, nyaman, tenang berada di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah, untuk Allah, bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah jadikan pasangan suami istri supaya hidup nyaman, tentram, enak, cinta, kasih sayang. Ini merupakan rahmat dari Allah dan harus disyukuri. Bagi yang sudah menikah pasti merasakan itu, ya kan? Nyaman, tentram. Ustaz, gimana yang belum nikah? Segera menikah. Rasul kita SAW bersabda, kalau mampu ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwad. Lihat tuh, wahai anak muda, kalau sudah mampu, punya kemampuan nikah, hendaknya menikah. Jangan nunggu-nunggu. Ngapain nunggu? Banyak fitnah zaman sekarang. Ya. Orang kalau sudah mampu nikah, enggak nikah, kata Umar bin Khattab, dia berada dalam satu dari dua kemungkinan. Bisa jadi dia banyak maksiat, melakukan maksiat cukup dengan maksiat, atau yang kedua, bisa jadi dia ada penyakitnya. Ya, ada yang sakit pada dirinya. Kita lihat di sini ikhwan tentang sifat wanita yang solehah. Rasul kita SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ya, perhatikan, solihah. Wanita yang solihah tadi nanti sifatnya, lihat ada hadis antum lihat halaman 451. Wanita yang bagus, yang baik, bahkan sebaik-baik wanita, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'i allati tasuruhu idza nadhar. Sebaik-baik wanita itu adalah ketika kau lihat, kau senang. Karena wanita itu ketika dilihat oleh suaminya, wanita solehah, dia pandai berdandan. Berdandannya untuk suaminya saja sudah, bukan untuk orang lain. Ya. Ini wanita yang terbaik. Siapa yang bilang?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat senang. Dandannya cukup aja buat suaminya. Ketika suaminya capek pulang kerja, penat, ketok pintu, assalamualaikum, dibuka, lihat istrinya senyum, masya Allah, hilang tuh penatnya. Ya tidak, apalagi pintar dandan. Ya dandannya nggak harus kayak dandan orang mau acting, ya cukup dandan biasa, nggak berlebihan juga, baunya juga wangi, ya jangan bau remason atau balsem. Nah, sebagian wanita baru nikah sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, baunya wangi. Habis itu koyok di mana-mana, balseman, ya. Dulu zaman dulu remason, misalnya nggak remason sekarang, iya, wangi. Wanita soleha menghias dirinya untuk suaminya, ya tidak. Lihat, allati tasuruhu idza nazar. Kalau ngelihat senang suaminya. Kemudian wa tuti'uhu idza amar. Ketika diperintah sama suami nurut. Ini wanita yang soleha, nurut sama suaminya, masya Allah. Nurutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wanita soleha itu yang ini, taat sama suami. Bukan bangga-bangga suami saya takut sama saya loh. Saya bangga punya suami takut sama saya. Bukan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisihi pada dirinya. Wala maliha bima yakrah, juga pada hartanya dengan yang tidak disukai oleh suaminya. Dalam lafaz yang lain, ketika suaminya enggak ada, dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ini wanita soleha. Dan dia juga, kata Rasulullah SAW, bisa menjaga harta suaminya. Inilah wanita-wanita soleha. Dan Rasul kita bersabda, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik wanita, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atus solihah, wanita yang solihah. Ya tidak? Antum lihat ada emas. Emas itu perhiasan, itu enggak ada apa-apanya dengan istri solihah. Emas, perak, semua perhiasan dunia enggak ada apa-apanya dengan al-mar'ah as-solihah. Wanita yang taat sama Allah. Yang Rasul SAW bersabda, wanita ini nanti disiapkan surga. Pintu surga itu sudah disiapkan sama Allah. Dia mau masuk kemana saja boleh. Subhanallah. Wanita soleha. Kata Rasul, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia pun taat sama suaminya. Bukan wanita yang bangga-bangga suaminya, saya takut sama saya, enggak ada itu. Wa ta'at ba'laha zaujaha, wanita yang taat sama suaminya. Dan kata Rasul, wa tuti'uhu idza amar, kalau suaminya perintah taat. Anti di rumah ya, jangan kelayaban nunggu di rumah. Kalau mau keluar rumah izin Mas atau apa manggilnya? Mas atau Kang, ya. Zauji, ya, Habibi, ana izin keluar. Juga izinnya dikasih tahu kemana. Ana izin misalkan ke sana, ya, ke pasar sebentar, atau ke teman nanti pulang cepat, ya. Jangan lama-lama, nurut. Tuti', ini taat. Wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, ya, taat sama suaminya. Ini wanita yang apa? Solihah. Kata Rasul apa? Kilalaha, dikatakan pada wanita yang semacam ini, yang sifatnya seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja anti mau. Allahu akbar. Pintu surga terbuka, silakan masuk. Ini akhwat, mudah-mudahan dengar nih. Ummahat, ya. Dari pintu mana saja masuk. Salat,
puasa, menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga dirinya. Kalau punya suami, udah sama suaminya aja. Jangan ada istilahnya pria idaman lain. Ya, enggak boleh, haram. Menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan taat sama suaminya. Ya. Jangan seperti sebagian wanita, salatnya malas, puasanya malas, sama suami bangkang, ya. Padahal suruh ngambil air minum, ngapain? Ambil sendiri, emang saya pembantu. Nah, ya kalau misalkan lagi sakit, bilang lagi sakit, nggak bisa misalkan. Ya, yang tidak mudah marah sama suaminya, disebutkan, lihat, Rasulullah SAW lihat wanita yang solehah itu seperti itu. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, wanita yang solehah. Tapi kalau wanita tidak sholat, nggak puasa, nggak pakai jilbab, nggak taat sama Allah, nggak taat sama suami, solehnya hilang, tinggal hahnya doang, kan solihah, tidak, solehnya hilang, hah lagi, ya. Jadi wanita yang baik itu solihah, bukan hah, ya. Jadi Rasul SAW bersabda di sini, ad-dunya mata' wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah. Kemudian kita lihat ada hadis hasan li ghairihi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri kalian yang ada di surga? Nisa kalian yang ada di surga. Lihat, fil jannah Rasul bilang. Wanita penghuni surga. Masya Allah. Fil jannah. Kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga? Qulna, kami menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, kullu wadudin walud idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Subhanallah. Apabila setiap wanita pencinta banyak anak, ketika dia disakiti atau ketika suaminya marah, ya, qalat, wanita itu berkata, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku berada di tanganmu. Ini wanita yang solehah, penghuni surga, tanganku di tanganmu. Hadhihi yadi bi yadik, atau fi yadik, la aktahilu bi ghamdin. Apa maksudnya? Aku enggak bisa tidur hatta tarda, sehingga kamu ridha. Ini berkata ke suaminya. Ini wanita penghuni surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan, jadi wanita mukminah, salihah, yang baik, itu yang mau bersama dengan suaminya, membantu suaminya, membersamai suaminya. Fala tatrukuhu idza marida, dia tidak tinggalkan ketika suaminya sakit. Wala tu'iruhu atau tu'ayyiruhu idza iftaqara, dia tidak mencela suaminya ketika suaminya miskin. Oh, ente miskin, enggak punya apa-apa, misalnya gitu. Wanita yang baik enggak seperti itu. Wanita yang salihah, mukminah, tidak mencela suaminya ketika suaminya kekurangan. Bal taqifu bijiwarihi waqtal mihani wal balaya, tapi dia sanggup membersamai suaminya ketika menghadapi ujian-ujian. Fal ayyamu mutaghayyiratun, hari-hari itu berubah. Kadang orang di atas, kadang di bawah. Kadang ada sebagian ikhwah atau kita berada di bawah, tidak selamanya di bawah, ingat itu. Ya. Orang kadang di bawah, kadang di atas. Ini perkataan betul, akhi. Dan kita saksikan. Dan dengan mata kepala sendiri, akhi. Wallah, ajib. Perputaran hidup manusia. Kadang sebagian orang, akhi, punya macam-macam, segala macam-macam. Itu habis.
bahkan ngutang-ngutang. Yang dulunya miskin, diangkat derajatnya sama Allah dan berkecukupan. Itu banyak. Itu banyak. Ya. Bagi yang tahu atau berjalan di atas muka bumi dengan mata yang terbuka, ngelihat ini. Ambil ibrahnya. Fal ayyamu mutaghayyirah. Hari-hari itu berubah. Kadang orang di bawah, kadang di atas. Sabar. Berapa banyak kita saksikan ikhwan yang susah. Ya, susah dia. Tapi dia enggak mau makan yang haram. Dan subhanallah istrinya itu luar biasa mendorongnya. Ya. Istrinya bilang, "Ana tidak ridha anta kerja di tempat yang haram walaupun banyak duit." Enggak ridha. Suaminya sudah enggak tahan. Malah suaminya enggak tahan. "Ana masuk kerja, anta kembalikan saya ke orang tua saya atau anta keluar dari kerjaan yang haram. Saya siap miskin." Ada seperti itu. Subhanallah. Indah enggak punya mar'ah salihah itu? Al-mar'atu salihah. Dan akhirnya Allah kasih keberkahan. Allah kasih kekayaan. Ajib. Dan hidupnya bisa membantu orang lain. Dia bisa membantu orang lain karena dia merasakan dulu dia itu miskin. Dia dulu itu susah. Itu banyak kejadian. Ya. Dan berapa banyak orang yang dulunya Masya Allah ya, dianggap orang yang punya banyak harta, kerjanya Masya Allah katanya, sekarang sebagian anaknya akhi luar biasa, berantakan ya, dan kerjanya serabutan dan gak punya apa-apa, seperti itu. Fal ayyamu mutaghayyirah mahma tala lailun fala budda lahu min nahar. Malam walaupun panjang mesti akan datang siang. Enggak gelap terus hidup itu. Mesti akan datang siang dan terang. Nah, walakinnal asil asy-syarifa yu'rafu waqta syiddati la waqta ar-rakha. Ini penting sekali itu. Orang yang mulia itu adalah diketahuinya di waktu susah, bukan di waktu senang. Antum kalau ingin mengetahui orang itu bagus atau tidak, orang itu mulia atau tidak, lihat dia dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan senang. Keadaan susah itu bisa membongkar tabiat orang. Nah, itu. Seperti safar. Safar itu qit'atun minal azab kan. Safar itu potongan dari azab. Kita akan bisa melihat mana yang orang yang sabar, mana yang tidak ketika safar. Ya. Nah, itu. Safar umroh juga begitu. Safar haji juga begitu. Oleh karena itu, Anas sering kadang berkata, tidak semua orang yang pergi ke tanah suci pulang dengan kesucian. Tidak semua. Tidak semua orang yang pergi ke tanah suci pulang dengan kesucian. Subhanallah. Padahal di masa Rasul SAW, akhir untuk umrah atau haji itu jalan tuh dari Madinah ke Mekah itu berapa lama? Berangkat 27 Dzulqa'dah, nyampe sekitar 4 Zulhijjah. Berapa hari itu? Ya. Kalau sekarang pesawat terbang sambil tidur ngorok lagi tidurnya. Kemudian bus, enak, hotel nyaman. Tetap aja ngambek-ngambek, ngeluh-ngeluh, ya, mutawifnya dimarah-marah, padahal mutawifnya kasihan, nggak bisa apa-apa, ya. Nah, kita kembali ke sini, ikhwan. Di antara contoh wanita solihah, ya, adalah di sini istri Nabi Ayub alaihi assalam. Contoh yang paling besar, ya, dan sudah kita bahas. Antum bisa baca lagi, kembali lagi gimana istri Nabi Ayub, nonton beliau, ya kan, ketika apa? Sakit, ya. Kemudian nunggu
Masya Allah. Dan hadisnya bisa antum baca lagi. Nabi sampai berkata, Inna Nabiyallahi Ayyub labitha bihi bala'uhu thamana asyrata sanah. Nabi Ayub itu berada dalam sakit, ujian sakit selama 18 tahun. Farafadahu al-qaribu wal-ba'id. Ditolak oleh orang yang dekat dan yang jauh, ditinggal. Illa rajulain min ikhwanihi, kecuali 2 orang laki-laki. Kemudian juga sampai Rasul berkata, wa kana yakhruju ila hajatihi. Ya, Rasul berkata, Nabi Ayub itu keluar untuk menunaikan hajatnya. Yang nemenin siapa? Istrinya. Fa idza qada hajatahu amsakathu imra'atuhu bi yadihi hatta yablugh. Selesai, dipegang sama istrinya, sabar, dituntun ke tempat yang dituju. Subhanallah. Sabar tidak istri yang seperti ini? Sabar. Ya. Nah, ini istri yang solihah. Istri yang solihah. Dan lihat, 18 tahun. Ya. Bukan 18 hari. Ya, sebagian kita ngurus suami baru 18 jam. Ya. Suaminya ditinggal. La haula wala quwwata illa billah. Yang lain, contoh Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, istri dari Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun istri yang penyabar, subhanallah, istri yang luar biasa. Sampai saking memiliki keutamaan yang sangat tinggi, Jibril datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini Khadijah. Di tangannya bawa idam, makanan, minuman. Kalau datang, sampaikan salam dari Rabbnya, subhanallah. Yang nyampaikan salam Allah untuk Khadijah. Wa minni, dan dariku. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Luar biasa. Wa basyirha bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah di surga kelak dengan sebuah rumah bibaitin yang terbuat dari mutiara. Tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada kepayahan di dalam surga itu, di dalam rumah itu. Untuk Khadijah. Masya Allah. Jadi wanita-wanita kalau mau contoh, contohlah siapa? Khadijah, Aisyah, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lenggak-lenggok di mana tuh? Ya. Jadi Khadijah sebagai contoh. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, di Gua Hira, Nabi takut turun dari Gua Hira, pulang ke rumah, masuk menemui Khadijah binti Khuwailid, dan Rasul berkata, zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ra', diselimuti sama Khadijah sampai hilang rasa takut. Dikasih kenyamanan dan enggak ditanya-tanya juga. Enggak ditanya, kenapa sih? Enggak ada. Rasul bilang zammiluni, tutup sudah. Khadijah diam. Kasih kenyamanan. Ya. Enggak ada kenapa-kenapa. Ya. Lihat akhwat ummahat, ke suami itu jangan suka nanya kenapa. Ya. Kemudian faqala li Khadijah, berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, kemudian menghabarkan apa yang beliau rasakan, kabarnya. Dan Rasul berkata, laqad khasyitu 'ala nafsi, aku khawatir atas diriku, takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah berkata, kalla wallahi, demi Allah, sekali-kali tidak. Kata Khadijah, ma yukhzikallahu abada, sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakan engkau, wahai Rasul, wahai Muhammad.
Subhanallah. Karena Khadijah melihat di akhlak Rasul memang seperti itu. Sifat-sifat yang tidak mungkin dengan sifat itu Allah hinakan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sifat ini dan kita berusaha memperbaiki diri dengan sifat-sifat ini. Di antaranya kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau suka nyambung tali silaturahim. Lihat, orang yang suka nyambung tali silaturahim ini penting, silaturahim ini. Ini syahid dalil dari Khadijah bahwa orang yang nyambung silaturahim enggak akan dihinakan sama Allah. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal. Kemudian suka membawa beban orang. Wa taksibul ma'dum. Orang yang punya dibantu. Wa tuqrid dhaif wa taqrid dhaif. Suka memuliakan tamu, menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Suka membantu orang. Ini perkataan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah. Kemudian Khadijah berkata, "Ya ibn Am, isma' min ibni akhi." Wahai anak paman, dengarlah dari anak saudaramu. Maka Waraqah berkata, "Ya ibn akhi, madza tara?" Wahai ibnu akhi, apa yang kau lihat? Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang beliau lihat, dan Waraqah berkata, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah namus yang turun kepada Musa. Maksudnya Jibril. Ya. Dan Waraqah sangat tahu ini adalah Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi nabi dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, akhi. Tapi sebelum Anda bacakan, saya tanya, Isya jam berapa, ikhwan? 5 menit lagi. Alhamdulillah. Contoh yang lain, Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim, ikhwan yang Allah muliakan, bersama Abu Talha. Tahu Ummu Sulaim? Ini Ummu Sulaim ini sahabat wanita, ya. Ummu Sulaim ini menikah dengan bapaknya Anas. Ya, Anas bin Malik dengan Malik. Malik ditawarin masuk Islam, enggak mau masuk Islam. Pergi ke Syam, mati di sana, meninggal. Kemudian Abu Talha, pemuka kaum Ansor di situ dan kaya, dan tertarik sama Ummu Sulaim untuk menikah Ummu Sulaim. Tapi Abu Talha masih kafir. Abu Talha itu ikhwan yang Allah muliakan. Ketika mau nikah sama Ummu Sulaim bilang, laki-laki seperti engkau wahai Abu Talha tidak pantas ditolak. Tapi aku adalah muslimah, engkau laki-laki kafir. Ada yang seperti itu wanita zaman sekarang. Anda muslimah, enggak mungkin nikah sama engkau orang kafir. Kalau engkau masuk Islam, itulah maharku. Akhirnya Abu Talha masuk Islam dan maharnya masuk Islam. Subhanallah. Ini Ummu Sulaim. Pernah suatu saat Anas berkata gini, "Mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim." Pernah putranya dari Abu Talha, ya, itu meninggal. Jadi menikah sama Ummu Sulaim, punya anak, bayi, ya, bayinya meninggal. Faqalat li ahliha, Ummu Sulaim bilang kepada keluarganya, "La tuhadditsu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhadditsu." Jangan sampai di antara kalian, siapapun di antara kalian ngasih tahu ke Abu Talha sampai saya ngasih tahu ke Abu Talha. Subhanallah. Tegar wanita ini. Qala faja'a faqarrabat ilaihi asya'an. Datanglah Abu Talha. Datangnya malam. Didekatkan asya, makan malamnya. Ya, seakan-akan enggak ada apa-apa. Ya, padahal hatinya Ummu Sulaim akhi sakit dan pedih dan sedih. Mana ada seorang ibu ditinggal mati meninggal sama bayinya tidak sedih? Sedih tidak akhi? Sedih akhi. Dan itu yang dirasakan Ummu Sulaim. Tapi itu semua ditepis sama Ummu Sulaim. Dia pun menyiapkan makanan untuk Abu Talha.
Kemudian fa'akala wa syariba, makan dan minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dzalik. Subhanallah. Dan Ummu Sulaim berdandan akhi secantik-cantiknya yang belum pernah dia lakukan sebelum ini. Subhanallah. Untuk Abu Talha. Fawaqa'a biha. Kemudian terjadi hubungan malam. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, ketika sudah ini bahasa kiasannya, artinya telah terjadi hubungan suami istri. Qalat, Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum am yamna'uhum? Apa pendapat engkau wahai Abu Talha, sekiranya ada suatu kaum memberikan titipan barang, ya, pinjaman titipan barang kepada ahlu bait, kepada seseorang lah ya, kemudian yang menitipkan itu minta dikembalikan titipannya, apakah ada hak bagi yang dititipi itu untuk menahan titipan itu, enggak menyerahkannya? Abu Talha berkata, la, tidak, enggak boleh. Wajib bagi mereka menyerahkan titipan itu, mengembalikannya. Pintar enggak akhi? Oh, pintar sekali, cerdas sekali. Kejiwaannya mantap, kecerdasannya juga di luar rata-rata, di atas rata-rata. Ini Ummu Sulaim. Ya. Kemudian setelah dikatakan tidak boleh, baru masuk di sini. Ummu Sulaim bilang, fahtasib ibnak. Carilah pahala dari putramu. Maksudnya apa? Putranya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Faghadiba, maka marah. Abu Talha marah. Dia berkata, "Raktani hatta talattakhtu thumma akhbartani taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartini bibni." Kau biarkan aku bergaul dengan anti, maksudnya talaktani itu ya, terjemahnya kalau vulgarnya ya seperti itulah ya. Artinya aku sudah bersetubuh dengan engkau, ya. Kemudian kau baru kabarkan tentang kematian putraku. Kemudian Abu Talha pergi mendatangi Rasulullah SAW dan menghabarkan apa yang terjadi. Dan Rasulullah SAW berkata apa? Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian berdua, memberkahi kalian berdua ya di malam kalian berdua. Kemudian fahamilat, dan hamil lagi. Thumma waladat ghulaman, kemudian lahir anak dinamai sama Rasulullah Abdullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, rajulun minal ansar, ada orang dari kalangan Ansar berkata, fara'aitu lahuma tis'ata auladin kullahum qad qara'al Qur'an. Aku melihat Ummu Sulaim dan Abu Talha punya anak, jumlahnya 9 anak, semuanya hafal Quran. Subhanallah. Ini keberkahan Ummu Sulaim, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat Abu Talha, ya. Dan ini contoh untuk wanita yang solehah, ya. Mudah-mudahan wanita-wanita muslimah kita bisa meniru para sahabiat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Sudah Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada pertanyaan antum kasih surat di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا